Tadi saya ini Pak, Anda sengaja memperhatikan Bapak. Alat ini memang digunakan untuk memanjat kelapa saja atau fungsinya ada yang lain Pak? Masih bisa untuk yang lain, untuk manjat pohon kayu, untuk membuang ranting-rantingnya bisa, selagi itu pohon kayu tidak besar-besar sekali. Kalau selagi itu pohon kayu masih terjangkau, masih bisa digunakan alat ini. Seperti itu. Jadi kalau menurut Bapak apa sih kekurangan dan kelebihan dari alat ini Pak? Kalau khusus untuk memanjat kelapa, kira-kira kekurangannya apa, kelebihannya? Ya, selama ini yang sudah saya prediksi, ya sudah saya amati dari pengalaman saya manjat, baik secara manual maupun mempergunakan alat ini. Memang sih alat ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Ya, kalau kekurangannya memang dia agak lambat karena proses mempergunakannya harus diikat dulu dan lain-lain sebagainya. Terus kalau manual kan bisa langsung dipanjat. Ya, nah ini sisi kelebihannya banyak di sini. Ya, yang pertamanya itu tenaga lebih efisien. Terus yang keduanya, kalau di atas seumpama ada semut, ada sarang apa, ada gangguan di atas, kita bisa lepas tangan, kita bisa usap-usap begitu. Berarti ini alat sangat menguntungkan untuk Bapak ya. Kemudian ini Pak, ini Bapak alatnya dibuat sendiri atau gimana nih Pak? Oh, ini alat kebetulan saya beli kemarin sama bengkel las di sini, ada yang memodif alat begini. Saya tertarik, setelah saya contohkan ternyata sesuai dengan kata hati saya, cocok untuk saya, bisa saya pakai, saya beli gitu. Luar biasa sekali ya, di kamu seperti ini masih ada seseorang yang bisa membuat ide kreatif seperti ini ya Pak ya. Jadi bisa membantu sekali Bapak dalam proses pembuatan. Ya, memang itu bengkel termasuk ya digolongkan kreatif, inovatif juga, dan ada juga alat lainnya itu seperti pengupas kelapa gitu. Oh, begitu Pak. Jadi ada alat lain yang diproduksi ya Pak? Ada alat lain pengupas kelapa gitu. Pemakaiannya ya sedikit efisien juga, mengefisien tenaga, efisien waktu juga. Nggak pakai lama ini, 3 kali saja begini. Ya, 3 kali saja sudah bisa. Kalau pakai gigis terkadang banyak kali. Nah, ini sudah bisa, sudah selesai. Biar makan deh. Ya, ini dalam berapa menit bisa banyak ya Pak? Bisa puluhan kelapa ya. Bertenaga juga menghemat Bu, sambil cerita juga begini bisa kerjanya ini. Ya, sambil toleh-toleh ke sana kemari bisa. Kita tangan kita tidak diganggu Bu ya gitu. Permisi Pak, ini saya mau numpang tanya ini, bengkelnya Bapak admin masih jauh nggak dari sini Pak? Ya, tidak terlalu jauh, tinggal 1 lorong dari sini, baru dekat dari situ. Gini Pak, saya ini mau menggali informasi nih tentang alat-alat yang dibuat di bengkelnya Pak admin. Ya. Termasuk mungkin yang Bapak pakai ini alat dari bengkelnya Pak admin ya Pak? Ya, ini dari bengkelnya Pak admin, ini alat untuk memanjat pohon kelapa, jadi untuk memudahkan untuk memanjat pohon kelapa. Ini Pak, kebetulan tadi juga saya dari rumahnya Pak Gusti, dia juga menggunakan alat seperti ini, tapi kayaknya kalau yang Bapak gunakan ini agak lain sedikit ya Pak ya? Ya, Kayaknya ini ada pengamannya begitu. Ya, ini kan saya memanjat ya menggunakan pengaman supaya lebih aman. Oh, begitu ya Pak. Jadi bagaimana tuh Pak, cara bisa dipraktekkan nggak Bisa dipraktekkan. alat Bisa ini pengamannya? dipraktekkan. Jadi pertama-tama itu alat dulu yang dipasang sebagaimana biasa manjat, menggunakan tali karet. Jadi alat pengaman itu dipasang ketika kita sudah ada posisi naik di atas. Oh begitu. Jadi pengaman kita lepas begini baru kita pasang, kita lilitkan. Jadi pengaman dipasang di alat. Itu fungsinya itu apa itu? Maksudnya dengan alat pengaman ini mungkin lebih begini, misalnya kita memanjat itu kita merasa lebih aman. Lebih aman karena apabila ada kejadian yang tidak kita inginkan, misalnya kita terperosot jatuh ya. Tapi kita masih
posisi kita masih tergantung di tali ini. Jadi Oh, tidak gitu. langsung jatuh ke bawah. Itu keistimewaannya kira-kira ada nggak Bapak rasakan perbedaannya pada cara memanjat manual dengan menggunakan alat? Bisa mungkin dijelaskan keuntungan atau keistimewaannya kalau menurut Bapak gimana yang Bapak rasakan selama menggunakan alat ini? Oh, jadi begini, alat ini sangat berbeda dengan memanjat manual. Kalau kita memanjat manual itu kita badan terasa capek atau sangat lelah. Oh, gitu. Tapi semenjak saya menggunakan alat ini, jadi tenaga kita tidak terlalu terporsir, baru bisa bekerja sampai ya cepat. Durasinya singkat tapi hasilnya banyak. Ya, hasilnya banyak. Kebetulan saya dari mahasiswa pertanian Universitas Kalolai Kendari. Betul Bapak dengan Pak Admin Pak? Iya betul, saya Oh, iya. sendiri. Ini tujuan Salam adek. Pak. Ya, kenalkan Pak Admin. Admin, saya Iin Pak dari mahasiswa Inhalu. Oh, tujuannya? Ini Pak, kebetulan tadi saya sementara melakukan penelitian di desa ini. Kemudian setelah saya berjalan-jalan kemarin, saya bertemu dengan seorang petani. Kemudian dia menginformasikan saya bahwa Bapak ini selalu membuat teknologi tepat guna yang digunakan untuk masyarakat. Gitu. Jadi saya datang ke sini dengan tujuan untuk mencari informasi mengenai alat-alat yang biasa Bapak buat. Bisa Pak bantu saya untuk menjelaskan alat-alat apa saja yang Bapak buat? Oh, bisa. Oke. Begini, ini saya setiap harinya saya melayani para petani. Oh begitu. Petani kelapa utamanya. Ini petani kelapa semenjak saya mendapatkan penemuan alat tersebut, saya ternyata tepat guna ini alat sudah digunakan semua petani sudah semenjak tahun 2015. Begitu, Sangat sudah membantu sekali. Ternyata petani sekarang sudah semua merasa nyaman dengan keadaan peralatan ini. Ya, jadi terbantu ya Pak dengan Iya. alat yang Bapak ciptakan. Iya betul itu. Terus itu dengan seperangkat dengan alat pengupasnya juga. Jadi tadinya beliau itu pada petani Ya. tangannya pada sakit kalau mencungkil. Iya, betul. Nah sekarang kalau ngupas sistemnya langsung tancap langsung diangkat begini. Jadi nggak melalui proses ditekan gitu. Itu nggak berbahaya. Nah ini. Kalau ini alat apa ini Pak? Ini rangkanya ini yang lagi dibikin nih. Nah ini nih. Ini Rangka untuk alat panjat kelapa. Nah, ya ini alat ini terbuat dari besi polo yang tebal ini. Nah ini di Solo ini dua alat ini jadi satu ini nantinya ini. Oh ini masih sementara proses perakitan Ya Pak? proses pembuatannya ini begini. Masih nanti ada alat cakarnya di sini. Ya ini alat guntingnya kunci. Nah nanti di sini ada alat sling 2 ton ini buat dengan ketinggian orangnya ya gitu. Nah kalau yang sudah jadi ini yang berjenisnya yang ini. Nah ini sudah jadi. Yang sudah jadi alat pemanjat Ya, kelapa alat ini sudah pemanjat seperti ini ya Pak? Ya. Terus ini, ini selingnya ini sistemnya ini pakai penusuk ini. Ya, ditusukkan. Ini ada jarak-jaraknya. Ada jarak-jaraknya ini. Kalau pohonnya kecil, pakai yang paling belakang. Kalau pohonnya menengah begini, semakin besar. Ini Pak Admin tadi kan saya sudah melihat ya ada petani memanjat kelapa. Kemudian saya mau bertanya nih Pak, bisa nggak kira-kira alat pemanjat ini digunakan di tiang listrik? Kan tiang listrik biasanya licin kan, bisa nggak digunakan? Maksudnya Iya. dipraktekkan secara langsung, saya mau lihat kembali gitu Pak. Oke. Ini alat ini serbaguna. Yang penting dia nggak berdahan. Ya, ini bisa digunakan di tiang listrik. Walaupun besi juga bisa. Yang penting batang itu lurus. Dia nggak ada tangkainya. Nah, ini saya akan saya praktekkan. Ini caranya harus diinjak kuat. Nah, setelah itu baru naik. Nah, saya harus naik ke sini baru naik. Nah,